Chen Suchu hanyalah seorang penjual sayur di pasar sentral Taitung, Taiwan. Namun pada tahun 2010 namanya masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia versi Time. Pada tahun yang sama, Forbes Asia menobatkannya sebagai salah satu Heroes of Philanthropy. Dan 2 tahun kemudian ia menerima penghargaan Ramon Magsaysay Award, satu penghargaan yang sering disebut sebagai Nobelnya Asia. Banyak orang bertanya-tanya, apa yang membuat seorang penjual sayur mendapat pengakuan dunia? Jawabannya bukan karena bisnisnya yang besar, melainkan karena kemurahan hatinya. Ketika berusia 13 tahun, Chen mengalami peristiwa yang mengubah hidupnya. Ibunya meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit saat melahirkan anak ketujuh. Keluarganya saat itu hidup dalam kemiskinan dan tidak mampu membayar biaya pengobatan. Setelah kehilangan ibunya, Chen terpaksa berhenti sekolah meskipun baru saja lulus dari sekolah dasar. Ia kemudian membantu ayahnya di lapak sayur di pasar sentral Taitung untuk membesarkan adik-adiknya. Sejak saat itu hidupnya dihabiskan di pasar. Selama lebih dari 50 tahun ia menjual sayur, hidup sederhana, dan menabung sedikit demi sedikit dari hasil kerjanya itu. Namun tabungan itu bukan ia kumpulkan untuk hidup mewah. Sejak tahun 1993, Chen mulai mendonasikan penghasilannya untuk berbagai kegiatan sosial. Ia membantu sekolah, panti asuhan, anak-anak yatim, serta berbagai lembaga yang melayani masyarakat yang kurang mampu. Ketika majalah Time memasukkan namanya ke dalam 100 orang paling berpengaruh di dunia pada tahun 2010, total donasi yang telah ia berikan telah mendekati 10 juta dolar Taiwan atau hampir 3 miliar rupiah pada saat itu. Seluruhnya berasal dari hasil berjualan sayur. Meski mendapat pengakuan internasional, hidup Chen nyaris tidak berubah. Saat ditanya wartawan mengenai prestasinya, ia hanya menjawab, "Saya hanya seorang penjual sayur." Kedermawanannya tidak berhenti di situ. Pada tahun 2018, Chen mendonasikan 2 polis asuransi jiwa senilai 16 juta dolar Taiwan kepada rumah sakit di Taitung guna membantu pasien-pasien kurang mampu yang menderita kanker. Kemudian pada tahun 2021, tepat pada hari peringatan kematian ibunya, ia kembali mendonasikan polis asuransi senilai 15 juta dolar Taiwan kepada pemerintah Kabupaten Taitung untuk membentuk dana bantuan bagi ibu hamil yang membutuhkan dukungan finansial serta anak-anak yang kehilangan ibu saat proses persalinan. Chen pernah berkata, uang itu hanya berguna jika digunakan untuk membantu orang yang membutuhkannya. Kalau hanya ditumpuk, dia cuma kertas. Tentu saja pernyataan ini tidak harus dipahami secara harfiah. Menabung untuk masa depan, pendidikan anak-anak, masa pensiun, atau kebutuhan kesehatan juga merupakan penggunaan uang yang bijaksana dan bermanfaat. Karena itu, yang ingin disampaikan Chen bukanlah bahwa menyimpan uang itu salah. Pesannya lebih merupakan sebuah perumpamaan bahwa nilai uang tidak hanya terletak pada jumlah yang berhasil kita kumpulkan, tetapi juga pada manfaat yang bisa dihasilkan darinya. Uang dapat menjadi alat untuk menciptakan rasa aman bagi diri kita dan tentu saja keluarga kita, tetapi uang juga dapat menjadi alat untuk menghadirkan harapan bagi orang lain. Ada orang yang memiliki kekayaan luar biasa, tetapi hidupnya dipenuhi rasa takut kehilangan. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana namun mampu menciptakan dampak besar bagi banyak orang.